Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Kita dianjurkan setiap memulai aktivitas kita dengan membawa nama Tuhan, dan nama yang kita bawa dari nama Tuhan tersebut adalah nama yang paling dominan dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap aktivitas kita mulai dengan membawa nama yang paling dominan dari Asmaul Husna. Dan memang kita diciptakan, kita menjalani kehidupan ini sampai nanti kita insya Allah berada di dalam surganya. Kita penuh dengan sentuhan kasih sayang Allah, cinta Allah yang tidak pernah berkurang, tidak akan pernah putus. Dan dalam kehidupan yang kita lewati ini semuanya penuh dengan tanda-tanda cinta Allah kepada kita. Meskipun mungkin kita tidak merasakan, dan memang setiap yang sayang pasti akan mendapatkan bukti. Setiap yang cinta pasti akan mendapatkan bukti dari yang mencintainya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, memberikan kepada kita bulan suci Ramadan untuk kita mendapatkan kesempatan menjalani aneka aktivitas ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sayangnya kepada kita, Dia berikan kepada kita ujian demi ujian. Dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk terlihat kualitas kita dan untuk kita merasakan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukankah setiap orang yang cinta dengan kekasihnya, dia akan melihat sebesar apa cintanya. Dia akan merasakan betapa dahsyatnya sentuhan cinta dari orang yang dia cintai. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Dia kirimkan kepada kita ujian demi ujian untuk kita merasakan bahwa kita disentuh olehnya, kita diperhatikan olehnya, dan kita memanggil namanya ketika kita mendapatkan dan menjalani ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua orang, semua ciptaannya untuk bisa mendapatkan sentuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, manusia menjalani kehidupannya semenjak dia dari lahir sampai nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menyaksikan bagaimana perjalanan itu penuh dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia mau menggunakan potensi yang Allah telah karuniakan kepadanya, potensi yang Allah berikan kepada manusia, jika itu digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka manusia akan menganggap benar sekali bahwa ujian itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua potensi yang dengan potensi itu jika dia gunakan ketika menghadapi ujian, dia akan membaca dengan sebaik-baiknya. Tidak ada satupun yang terjadi yang menimpa kepadanya kecuali akan terlihat betapa besar sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bahasa cinta Tuhan
kepada hamba-hambanya adalah dengan mengirim ujian, dan si manusia tersebut akan membaca yang dikirim itu dengan potensi yang Allah berikan kepadanya. Maaf sekali kalau kita harus membandingkan, maaf dan sekali lagi maaf, jika kita harus membandingkan antara manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Katakanlah dengan satu jenis ciptaan Tuhan yang mungkin dia remeh. Maaf, sekali lagi maaf. Kalau kita melihat ada satu ciptaan Tuhan namanya tikus. Dia dikepung dengan lem tikus, racun tikus, perangkap tikus. Dia dikepung dengan itu semua. Tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Padahal maaf, sekali lagi maaf, si binatang itu, si ciptaan Allah itu tidak diberikan akal. Dia diberikan potensi yang lainnya, diberikan insting. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dan dia tidak pernah merasa ketika dia mendapatkan tantangan tersebut bahwa berarti dia sudah tidak punya kesempatan lagi. Jika kita menggunakan perbandingan dengan membawa ciptaan Allah yang namanya tadi itu adalah tikus. Dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah stres, dia bisa melanjutkan semuanya. Bahkan ketika ada lem yang dipasang untuknya, jebakan-jebakan tersebut dipasang untuknya, dia tidak pernah merasa bahwa dia terjebak. Dia terus berusaha. Bagaimana kalau kita melihat manusia yang Allah berikan kepadanya potensi yang begitu, mohon maaf, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi yang maha dahsyat karena dia dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang, dilengkapi semua yang akan membuat dia mampu menghadapi semua tantangan dengan sebaik-baiknya. Dan semua potensi itu, maaf, ini maaf untuk manusia. Kita sebagai manusia, sering potensi itu tidak kita sadari. Sering potensi itu kita sia-siakan. Sering potensi yang Allah berikan itu tidak kita manfaatkan. Ketika ujian datang, maka ujian yang akan membuat manusia mengerahkan, memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Maaf, kalau kita ambil ilustrasi lagi, ketika kita naik pesawat, bukankah di pesawat itu dijelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan keamanan ketika ada keadaan darurat? Lalu dijelaskan ketika ada tanda-tanda darurat seperti ini, maka sudah disiapkan ini, kemudian langkahnya 1, 2, 3, dan 4. Ketika terjadi keadaan darurat, semestinya keadaan darurat itu sudah disiapkan apa yang harus dilakukan ketika si penumpang itu mendengarkan apa yang disampaikan ketika terjadi keadaan darurat datang. Sayangnya ketika disampaikan, ketika diberitahu, mungkin si penumpang itu dalam keadaan tidur, mungkin dalam keadaan mengantuk, dia tidak ngeh, dia tidak sadar bahwa yang disampaikan itu sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sudah mengingatkan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wathamarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menguji. Semuanya akan diuji dengan sedikit. Nanti para ulama mengatakan sedikit yang dimaksud itu adalah dibandingkan dengan pahala yang akan didapatkan. Sedikit dibanding kenikmatan yang masih banyak, yang ada mengelilingi dan memenuhi setiap ciptaannya, setiap hambanya. Sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa kekurangan, baik harta, jiwa, begitu juga tumbuhan, dan semua yang Allah berikan semestinya menjadi potensi untuk dengan tenang, dengan mudah bisa menghadapi semua tantangan. Dan sudah diingatkan, dan kalau ada dosen yang baik, guru yang baik, tidak mungkin akan mendatangkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh muridnya. Hanya yang sering terjadi adalah muridnya tidak melakukan persiapan. Mahasiswa
tidak melakukan persiapan, sehingga ketika datang ujian tersebut, maka dia merasa ujian itu sulit, merasa ujian itu di luar kemampuannya, padahal ketika dia mengindahkan apa yang telah disampaikan oleh si dosen, oleh si guru, bahwa nanti akan ada ujian, dan kalau si murid itu mengindahkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah ujian yang datang itu malah menjadi satu kenikmatan untuknya. Karena tidak mungkin ada yang dibebankan di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang menjadi permasalahan, kita sering lengah untuk memanfaatkan, kita sering tidak sadar bahwa Allah telah membekali kita dengan aneka potensi yang luar biasa. Bukankah seorang peselancar, seorang pendaki gunung, dia akan mencari, kalau peselancar dia akan mencari ombak yang lebih tinggi. Pendaki gunung dia akan mencari gunung yang lebih tinggi untuk dia merasakan sentuhan kenikmatan tertentu. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang insya Allah jika kita gunakan semua potensi kita dengan sebaik-baiknya, bulan yang akan membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang merasakan betapa dahsyat sentuhan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita pertolongan, bantuan dari semua karunia yang Allah sudah siapkan bagi bulan yang sangat khusus, yang sangat istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri semua kenikmatan yang Allah berikan, sehingga semua potensi kita sadari, semua potensi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita benar-benar tidak pernah terlepas dari merasakan bahwa Allah selalu sayang kepada kita. Allah sangat cinta kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.